Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kita masih melanjutkan trigonometri yang pertama ini. Kita akan lanjutkan perbandingan trigonometri, tetapi ini kita tekankan kepada trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu yang perlu kita ingat sebagai rumusannya adalah demikian. Ini adalah perbandingan trigonometri tetapi berhubungan dengan sin, yaitu depan cos adalah ini adalah demi, ini adalah sami, dan ini adalah desa. Ini adalah perbandingan trigonometri yang mau tidak mau kalian harus pahamkan, karena ini adalah yang akan kita manfaatkan untuk aplikasi pada kehidupan sehari-hari. Ya, ini ada istilah depan dan miring atau demi, kemudian kos adalah sami, dan tangan adalah desa. Ini adalah perbandingan trigonometri yang akan kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kontemporer, masalah kehidupan. Misalkan ini, ya, ini adalah sebuah Tugu Monas yang akan kita cari berapa tingginya, ya. Ini kita ingin mencari berapa tingginya, atau kalau kalian sudah bisa mendapatkan harga tingginya, ya, dari data yang ada di monumen itu, kalian juga bisa mencari berapa panjang atau jarak kalian berada di antara Tugu Monas dan kalian berdiri. Oke, ini adalah pengukurannya, ya. Kita tahu bahwa ini adalah tinggi kalian segini, ya. Sementara ini adalah sudut yang dibentuk, ya kan, ya, sudut yang dibentuk. Anggaplah dibentuknya adalah 30 derajat. Misalkan diukur pada busur adalah 30 derajat. Ketika ini kita ketahui, ya, atau ini belum kita ketahui, ini adalah X, berapa kalian berada mundur pada jarak ini, sementara ini sudah diketahui 132 meter tingginya. Maka berapa jarak dari Monas ke kalian? Nah, ini adalah perbandingan trigonometri yang kita bisa selesaikan. Ini yang sudah diketahui adalah depan. Ini adalah depan, dan yang kita cari adalah samping. Maka rumusannya yang kita dapatkan adalah nih, ya. Yang kita sudah ketahui tadi itu adalah depannya sudah diketahui 132, dan di sininya kita disuruh mencari berapa. Maka ini adalah depan dan ini adalah samping. Ya, kalau depan dengan samping maka adalah memakai tangan. Ya, depan dibagi samping. Sudutnya yang diketahui tadi adalah 30 derajat. Ya, maka kalian bisa hitung tangan 30 derajat itu adalah depan dibagi samping. Gitu, ya. Dengan konteks yang ini kalian bisa hitung, ya. Ini adalah tangan alfa, itu adalah depan dibagi samping. Depannya adalah 132 dikurangin tinggi Anda. Tinggi Anda. Ya. Kenapa? Ini adalah tinggi sudut yang dibentuk ini adalah berada di kepala kalian. Maka di bawah kepala yang sini kan harus dikurangin karena yang dihitung adalah ini. Sementara ini adalah 132 dan dikurangin tinggi Anda. Anggaplah tinggi Anda 160 ya cm atau 1,6. Berarti dikurangin 1,6 dibagi X, ya. Berarti 132 dikurang 1,6 dibagi X.
gitu. Didapatkan, ini tangannya berapa? Tangan 30 itu sama dengan 132, berarti 130,4 meter dibagi X. Nah, ini adalah tangan 30 sudut istimewa. Kalian sudah harus tahu tangan 30 itu berapa. Maka ya didapatkan ini dikali ini ya, X dikali tangan 30, 130, maaf ini 130, 130,4 dibagi, atau X sama dengan 130,4 dibagi tangan 30 derajat. Nah, ini adalah cara-cara memanfaatkan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya. Nah, masih ya, kita ambilkan contoh lain. Ya, misalkan lagi ini tinggi kalian 170 ya, 170 cm. Kemudian kalian diminta untuk mengukur sebuah tinggi pohon ya, cemara, anggaplah ya, pohon cemara. Demikian. Nah, jarak kalian dengan pohon cemara ini anggaplah 50 meter. Oke ya. Nah, yang kalian hitung adalah tinggi cemaranya sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Ini kalian bisa ukur dari sudutnya ini ya, horizontal. Kemudian di sini anggaplah ini kalian mendapatkan sesuai dengan busurnya 45 derajat. Oke, 45 derajat, sementara tinggi Anda adalah 170. Maka berapa tingginya? Nah, tinggi kalian ketahui ini adalah depan dan di sini adalah samping. Yang sudah diketahui adalah samping, ini 50, yang diminta adalah depan. Maka masih memakai tangan alfa, itu sama dengan depan dibagi samping. Tangannya berapa? Ya, tangan 50 derajat. Itu sama dengan depannya adalah yang dicari, kemudian sampingnya adalah 50. Maaf, ini tangan 45 derajat. Oke ya. Nah, tangan 45 derajat adalah 1 ya, sama dengan X per 50. Maka X-nya adalah ya, maka X-nya adalah X sama dengan ya, ini kalikan berarti X sama dengan 50 meter. Nah, mana X-nya yang 50 meter adalah ini. X-nya yang 50 meter adalah ini. 50 meter. Sementara tingginya adalah lebih lagi karena ini adalah tinggi kalian 170 cm atau 1,7 meter. Maka tinggi pohon ya, maka tinggi pohon keseluruhan, tinggi pohon cemara itu sama dengan 50 ditambah tinggi kalian 1,7 sama dengan 51,7 meter. Nah, ini adalah tinggi pohon cemara. Ini aplikasi perbandingan trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Oke ya. Banyak contoh-contohnya yang kalian harus ketahui. Kalau seandainya ini diminta ya, ini berapa jaraknya ke sana? Berapa jaraknya? Ya. Berarti ini bisa didapatkan, ini adalah sisi miring, ini depan, ini samping. Mau memakai sin juga boleh, mau memakai cos juga boleh. Tapi kalau sudutnya ini 45, berarti ini adalah yang sudah diketahui, ini juga sudah diketahui, ini sudah diketahui, bisa pakai cos, bisa pakai sin. Atau pakai Pythagoras karena ini adalah sudut siku-siku. Nah, ini adalah perkembangan trigonometri yang aplikasinya pada kehidupan sehari-hari ya. Kita contohkan lagi.
misalkan ini sebuah layang-layang ya, kemarin pada sebuah ini ditarik dengan benang ya, kemudian ini membentuk sebuah sudut dengan ketinggian di sini 200 meter layang-layangnya ya. Ini kalian duduk ya, duduk. Kemudian ini sudutnya adalah 30 derajat. Ya, bisa diukur dengan busur ya. Ini adalah tambangnya atau benang. Oke. Nah, ketika jaraknya adalah 200 meter dengan sudutnya adalah 30, berapa panjang benang ya? Yang tanya adalah berapa panjang benang. Ya. Berapa panjang benangnya ini? Maka ini kita bisa dapatkan dengan rumusan sin ya. Ini sin kan depan dibagi miring. Ini adalah sin ya. Sin 30 derajat itu sama dengan 200 dibagi X gitu ya. Sin 30 derajat adalah 0,5, itu sama dengan 200 dibagi X. Maka X-nya adalah 200 dibagi 0,5 adalah 400 meter. Nah, adalah 400 meter benangnya ya. Nah, ini adalah perbandingan trigonometri pada kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, semuanya adalah berkecimpung kepada aturan-aturan yang ini ya. Aturan-aturan ini apakah ini memanfaatkan sin atau memanfaatkan cos atau memanfaatkan tangan. Oke ya. Ini adalah perlu diingat untuk menyelesaikan perbandingan ya, masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan trigonometri ya. Ini mau tidak mau kalian memanfaatkan aturan-aturan ini itu ya. Contohnya sudah kita berikan ini ya, bisa pakai cos, bisa pakai tangan, juga bisa pakai sin. Oke ya. Nah, kemudian ada lagi yang saya mau kenalkan adalah sudut yang harus kita ketahui. Ini adalah ada istilah sudut elevasi, kemudian ada sudut depresi. Gambarnya demikian. Ketika kita melihat ke atas, sudut ini namanya sudut elevasi ya. Kemudian kalau kita melihat ke bawah, horizontalnya itu di atas, maka sudut yang dibentuk adalah sudut depresi. Nah, itu aja ya. Jadi kebalikan, sudut antar sudut elevasi dan sudut depresi itu adalah sama. Kalau di sini 30 ya, di sini juga pasti 30 gitu. Di sini 60, di sini 60 karena ini adalah 90 derajat. Oke ya. Misalkan ini. Nah, ini adalah sudut. Kita melihat dari ini horizontalnya di atas, kita melihat ke bawah, maka ini depresi. Kalau ini 45 sudut elevasinya yang di sini juga 45 gitu ya. Kalau seandainya lagi, nah seperti ini, mana sudut elevasinya? Sudut depresinya adalah ya, ini horizontalnya, ini adalah sudut depresi dan ini sudut elevasi ya. Ini 60, juga ini 60 gitu ya. Misalkan ada pesawat terbang ya, di sini ada menara di bandara. Nah begitu ya, dia harus di sini adalah tempat untuk landingnya, maka dia bisa memperkirakan ini sudut depresinya. Nah nanti ini jaraknya berapa ya, maka dia harus turun berapa derajat gitu ya. Nah ini adalah sudut depresi dan
elevasi sebagai pengenalan. Ketika kita melihat ke atas, ya, mengukur pohon itu sudut elevasi. Dan kalau misalkan ke bawah, misalkan pada aplikasi pesawat, maka kita namakan sudut depresi. Itu ya. Nah, contohnya adalah misalkan ya, ini tadi tuh kita ambilkan pesawat terbang yang sudah harus mendarat di bandara. Di sini ada pengaman dan di sini adalah landasan untuk mendaratnya, ya. Ini kita tahu jaraknya, ya, berapa, begitu ya. Ketinggiannya sudah diketahui biasanya pada sebuah menara atau sebuah ini sudah diketahui, misalkan ini 1000 meter. 1000 meter. Nah, dia harus mendarat di sini, maka sudut yang dibentuk supaya pas nanti pesawatnya berada di sini kan. Nah, begitu. Maka sudut ini berapa? Sudah bisa dihitung. Maka dia misalkan di sini 30 derajat begitu ya. Dia harus mulai ketika sudah ketinggian 1000 meter. Ini jaraknya kira-kira berapa yang harus tuh. Gitu ya. Nah, ini jaraknya berapa? Ya. Yang ditanya begitu. Ini adalah 1000 dan di sini sudah pasti juga 1000. Gitu ya. Nah, maka bisa dicari ini berapa ini ke jaraknya dari sini ke sini ya, dari pesawat ke tempat untuk mendarat. Dengan rumusan apa? Ini kan sudut, maka ini adalah depan dan di sini adalah samping. Maka depan dibagi samping, depan dibagi samping adalah tangan, ya, gitu ya. Nah, kalau diminta nanti ini jaraknya berapa ini, ya, maka ini depan, ini adalah miring, ya, demi, maka memanfaatkan sin 30 derajat. Nah, itu ya, itu adalah berhubungan dengan perbandingan trigonometri yang kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Banyak contoh-contoh soalnya ya. Kemarin saya sudah contohkan pada latihan tentang tangga, tentang layang-layang ya. Itu adalah aplikasi trigonometri yang mau tidak mau berhubungan dengan sin, kos, dan tangen, sami, demi, desa. Tetapi saya mengenalkan ada istilah sudut elevasi dan sudut depresi sebagai tambahan pengetahuan. Oke ya. Ilmu yang didapatkan, ilmu yang dimanfaatkan adalah sama, yaitu perbandingan trigonometri yang berhubungan dengan sin, kos, tangen ini ya. Ya. Sami, demi, desa. Aplikasinya adalah bermacam-macam. Yang dinamakan depan adalah di depan sudut, yang di samping adalah samping sudut, seperti halnya ini. Ini adalah samping dengan sudutnya ini, dan ini adalah depan. Ya, itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini mana yang sudut? Ini adalah ke atas sudut elevasi ya. Sudut depresinya, nah kita ambil garis bantu di sini ya. Ini adalah sudut depresinya, begitu ya. Jadi kalau kalian melihat ke bawah, itu namanya sudut yang dibentuk adalah sudut depresi. Kalau kalian melihat ke atas, sudut yang dibentuk adalah sudut elevasi. Oke ya. Perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan aturan sin, kos, tangen, sami, demi, desa dengan ada istilah sudut elevasi dan sudut depresi. Itu ya. Tolong diingat dan dicatat. Oke, materi yang kedua yang akan saya kenalkan ya adalah berhubungan dengan identitas trigonometri. Ini adalah beberapa identitas trigonometri ya. Ada istilah kosekan ya. Ini adalah harganya sepersin A gitu ya. Kalau misalkan seka itu adalah seperkos ya. Sepersin adalah koseka
alfa. Kalau seperkos adalah seka. Ya, alfa. Nah, sementara kalau sepertangen alfa adalah kotangen alfa. Ini ya. Identitas trigonometri ini ya, seperti halnya pada rumus-rumus Pitagoras atau rumus-rumus lain adalah mau tidak mau kalian harus hafalkan ya. Nah, yang kedua, yang ini 1, 2, 3, yang keempat adalah ini. Sin alfa plus cos alfa itu sama dengan 1. Alfa dengan alfa harus sama ya. Misalkan sin 30 derajat ya, sin kuadrat 30 derajat ditambah cos kuadrat cos kuadrat 30 derajat, ini tadi itu sin 30 derajat kuadrat atau sin kuadrat 30 derajat itu harus sama dengan 1. Nah, ini ya. Atau kalau bisa dibuktikan juga bisa kan, sin 30 derajat cos 30 derajat dikuadratkan ya, kalian bisa hitung ya. Ini sinnya adalah setengah, ini setengah akar 3 gitu ya, dikuadratkan semuanya, kemudian ditambahkan, harganya adalah 1. Demikian juga ini ya, ini ya, ini alfanya sama ya, 30 derajat semua, 20 derajat semua, 50 derajat semua, itu harganya 1 ya. Nah, soal-soalnya ini mengotak-atik ya, kadang-kadang ini dikeluarkan rumusnya tertentu, misalkan 1 itu sama dengan sin kuadrat ya, dimana sinnya adalah 0,5, maka ya sama dengan cos kuadrat gitu ya. Jika sinnya 0,5 maka cosnya sama dengan berapa gitu. Kalian bisa mengotak-atik bahwa rumusannya adalah ini ya, 1 sama dengan sin kuadrat plus cos kuadrat. Nah, ini ya. Jadi ini mau tidak mau kalian memang harus hafalkan ya. Tapi kalian bisa mengidentifikasi yang namanya seperkos adalah seka ya, sepersin adalah cos seka, sepertangen adalah kotangen. Ini aja istilah barunya ya. Nah, kalau ini adalah istilah lama, sin alfa cos alfa dikuadratkan itu 1 ya. Sementara ini cos seka, ini juga kotangen, ini tapi dikurangkan itu sama dengan 1. Oke ya. Kemudian yang ke-7 nih, tangen itu ibaratnya adalah sin alfa dibagi cos alfa, itu hasilnya tangen alfa ya. Alfanya harus sama 30 ya, gitu ya. Nah, demikian juga kotangen alfa itu adalah cos alfa dibagi sin alfa. Lihat, ini kalau kotangen itu dibalik, cosnya di atas, sinnya di bawah. Kemudian tangen adalah sinnya di atas, cosnya di bawah. Oke, ini adalah trigonometri yang merupakan identitas trigonometri. Oke ya, jadi ada dua pokok bahasan. Yang satu adalah perbandingan trigonometri dan aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Titik utama pengajaran ilmunya adalah sin cos tangen itu di mana depan, di mana samping. Aplikasinya adalah mengukur tinggi pohon, tinggi Monas ya, dengan sudut, ada sudut elevasi dan sudut depresi. Sementara kalau identitas trigonometri, mau tidak mau kalian menghafalkan beberapa identitas yang ada. Di sini saya mengenalkan ada 8 identitas trigonometri. Gitu ya. Saya kira itu ini adalah ilmu dasarnya yang pengembangannya bisa dilihat pada contoh-contoh soal, dan nanti pada pembahasan berikutnya kita mau masuk pada
berbagai contoh soalnya. Tapi ilmu yang harus kita raihnya, terutama masalah identitas trigonometri, adalah rumusan, kemudian perbandingan trigonometri pada kehidupan sehari-hari adalah praktek. Kalian bisa menghitung tinggi rumah kalian dengan memanfaatkan berbagai aturan trigonometri. Apa saja yang dibutuhkan? Satu, busur. Yang kedua adalah penggaris untuk mengukur jarak, ya. Misalkan, ya, sebelum masuk ke identitas contohnya, ini misalkan rumah kalian, gitu ya. Terus kemudian kalian bisa ukur jarak kalian ke sini berapa meter. Terus kemudian kalian berdiri, kemudian kalian melihat atapnya, dan ini kalian hitung sudutnya, maka jarak rumahnya kalian bisa ketahui. Tuh ya. Nah, ini adalah perbandingan trigonometri. Sementara kalau untuk identitas trigonometri, kita mengotak-atik rumusan ini. Itu ya, rumusan yang ada. Saya kira itu ini dasarnya ilmu yang harus kita raih, dan pengembangannya sekali lagi adalah berhubungan dengan contoh-contoh soal. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita bersama mengenai identitas trigonometri dan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.